Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Mula Warman. Seperti biasa, perbincangan kita di podcast ini mengundang banyak bintang tamunya, bintang tamu ya. Tamu ada dosen, kemudian ada pengelola FKIP sendiri, dan ini saatnya hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang alumni dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, tepatnya di program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, siapa dia ini? Ahmad Taufik ya, Ahmad Taufik ya. Apa kabarnya ini, Fik? Alhamdulillah baik, Pak. Saya panggil Fik aja nggak apa-apa ya? Apa-apa, biasa juga manggilnya gitu. Oh iya, biasa begitu. Oke, Fik. Gini, di jurusan kita kan sekarang sudah ada podcast ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau pakai video kan biasa pakai VOD kan ya, podcast. Nah, kita berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi terutama kepada mahasiswa, kemudian sivitas akademika lah juga alumni. Nah, hari ini kan Taufik sebagai alumni ini sengaja saya undang. Nah, kenapa Taufik ini saya undang? Ini bukan berarti yang lain itu tidak sehebat Taufik. Ya, nanti alumni lain, wah saya nggak diundang ini. Nah, ada satu hal yang menarik yang ingin saya gali dari Taufik ini. Saat menjadi mahasiswa, dia mengikuti program tertentu untuk peningkatan kapasitas diri di luar perkuliahan. Nah, di luar perkuliahan waktu itu, dan saat itu kan belum MBKM ya. Kalau MBKM sekarang ini kan mahasiswa bisa ke universitas mana yang lain. Nah, saat itu kan harus mencari sendiri. Nah, begitu jadi alumni pun ternyata ada program lagi yang diikuti. Nah, ini lebih pada bincang-bincang untuk menggali ini program apa sih, kemudian bagaimana, oh ternyata bisa toh alumni ada program lain lagi, mungkin ke luar negeri atau kemana gitu ya. Sementara kita akan segera berbincang. Pik, ini angkatan berapa dulu, Pik? Kalau dulu saya angkatan 2011, Pak. Lulusnya kalau lulusnya tahun 2016. Bukan angka yang bisa dibanggain sih, karena jadinya 5 tahun. angka biasa itu kan, angka biasa. Tapi ini selama perkuliahan ya, artinya sejak masuk itu Taufik sendiri itu tipe mahasiswa yang seperti apa sih waktu itu? Kalau tipikal mahasiswa yang jelas nggak betah kalau misalnya kayak habis kuliah gitu terus pulang gitu. Oh, gitu ya. Itu sebenarnya di semester pertama sempat kayak gitu karena istilahnya masih ngelihat kan dinamikanya kampus tuh seperti apa. Nah, pas mulai di semester 2 coba lihat-lihatlah di Pahlawan nih ada apa nih yang bisa diikutin atau ada organisasi apa. Karena dulu waktu SMA juga nggak jadi pelajar yang belajar aja, jadi dulu ikut organisasi juga di sekolah. Jadi memang hobi di organisasi ya? Iya, jadi alhamdulillah dulu kan ikut kayak remaja masjid. Karena kalau di kampus kemarin ikut organisasi English Students Association kemarin. Nggak lanjut ke remaja masjidnya kan di sini ada juga misalnya apa ya waktu itu? Iya, kan bukan hima sih, kayak LDK. LDKMAI. Tapi kalau kemarin sih lebih kayak ikut satu fokus di sana gitu. Fokus ya. Jadi lebih pada ESA gitu. Ya, English ESA. Student Association yang memang untuk program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Ya, occasionally memang membantu juga sih untuk LDKMI kemarin. Kadang jadi moderator, kadang jadi MC. Iya. Itu jadi anggota atau langsung jadi pengurus itu waktu ESA itu? Waktu ESA jelas dulu pasti jadi anggota biasa dulu, Pak. Karena kan dulu namanya kita masih mahasiswa baru semester 2. Yang jelas kita jadi pengurus dulu, baru pas ternyata di tahun selanjutnya saya alhamdulillah dipercaya jadi ketua divisi. Oke. Divisi Intellectual and Study Division. Berarti divisi serius ini ya? Iya, Pak, akademik banget itu, Pak. Padahal mahasiswa belum tentu berpikirnya lebih banyak akademik kan. Niatnya apa dulu waktu jadi anggota ESA ini? Ya sebenarnya kan dulu mikirnya dengan organisasi itu saya menjadi berkembang di banyak hal di luar akademis sebenarnya sih, Pak. Jadi kayak dari
conflict management, terus time management, leadership, terus emotional management, time management itu semuanya saya belajarkan dari organisasi karena banyak pelatihan di dalam organisasi itu. Dan kalau kemarin tuh nggak tahu ya dipercayanya kenapa jadi jadi ketua divisi intellectual and study. Cuma kalau di sana kan saya juga berpikirnya kan saya dari awal memang masuk FK Bahasa Inggris karena memang panggilan pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Jadi memang dari awal pengen jadi guru ya. Nah, ini juga sampai akhirnya program pun yang sebelum lulus dan sesudah lulus kaitannya dengan guru ya. Kaitannya nggak jauh-jauh dari guru Pak, pengajaran pendidikan. Iya, oke kita akan kembali ke situ nanti ya. Oke, nah itu kan motivasinya memang dari awal ya, sudah ingin mengembangkan diri ya. Tapi nggak ada keinginan misalnya kadang-kadang kan aktualisasi diri itu kan kadang-kadang ingin menjadi dari misalnya no one to someone, nothing to something gitu kan. Nah itu gak ada kah keinginan seperti itu, atau selama ini pengen nih kalau organisasi bisa terkenal nih di adik-adik atau kayak apa? Enggak ya? Kalau tujuan untuk kayak supaya dikenal sama adik-adik itu sebenarnya nggak ke arah sana sih Pak, sebenarnya lebih ke kayak saya ikut organisasi karena saya mau mengembangkan diri, saya mau punya skill yang insya Allah itu nanti berguna nanti ketika saya kerja atau ketika saya mengajar. Jadi saya nggak cuma tahu misalnya tentang materi sekolah atau materi pelajaran, tapi saya bisa melakukan hal lain yang itu tuh bisa dijadikan contoh untuk murid saya sebenarnya. Jadi kayak nanti loh kamu kalau misalnya mau kuliah, kalau misalnya mau lulus dengan banyak skill, ya ikut organisasi juga gitu. Berarti organisasi itu juga termasuk bagi Taufik bisa bisa mengembangkan diri ya, potensi. Iya benar. Artinya ya hal-hal yang bersifat administratif juga dipelajari. Iya kemudian komunikasi juga. Hubungan publik juga. Itu dari situ juga kah? Kemudian Taufik mengikuti satu program, karena gini Fik, yang saya ingat nih yang saya ingat kan saat kuliah ya, saat kuliah Taufik kemudian tertarik untuk mengikuti program keluar negeri kan pengennya ya? Benar, iya benar. Rasanya pernah ketemu saya Pak, karena Taufik tahu saya juga waktu mahasiswa ikut program pertukaran pemuda ya. Ini bangga dikit dulu ikutnya SSE YAP, SEAP ya, Ship for Southeast Asian program keren banget ya waktu itu kan. Jadi sekarang saya XPY gitu ceritanya. Nah Taufik ini pernah datang, kemudian menanyakan satu program, Pak saya mau ikut program ini ke luar negeri kalau nggak salah. Iya, ke luar negeri. Itu programnya seperti apa Pik waktu itu? Kemarin sebenarnya bisa dibilang mungkin sejenis seperti KKN, tapi KKN dengan skala yang lebih luas lah ya. Di waktu itu dapat penempatannya di Beijing. Oh di Beijing ya program. Tapi jadi nggak diambil? Alhamdulillahnya fortunately nggak saya ambil. Gitu batal saya ambil kan kemarin kan waktu saya datang ke Bapak misalnya bilangnya karena waktu itu sebenarnya yang membuat saya harus butuh pertimbangan ekstra dari pihak lain itu karena ternyata setelah saya dinyatakan lulus seleksi administrasi dan interview, ternyata itu bukan program yang fully funded. Ya, tapi partially funded dengan catatan saya harus mengcover biaya penerbangan untuk ikut seminar orientasi dan juga untuk bolak-balik dari Beijing ke Indonesia dan sebaliknya. Artinya kan untuk kantong mahasiswa waktu itu, wah berat Pak. Berat ya. Itu berat banget. Saya bilang gini, saya dulu loh dibiayai semua, kan gitu. Iya. Nah, makanya saya katakan begitu. Coba Fik kamu pikir, coba cari yang lain ya. Iya. Akhirnya ketemu program apa Fik waktu Kemarin itu istilahnya juga karena organisasi itu sebagai corong informasi juga salah satunya Pak ya, dan juga alhamdulillah dari organisasi itu ada informasi tentang program yang namanya Camp Epic, itu yang diselenggarakan sama Regional English Language Office di bawahnya US Embassy. Ya, di luar negeri, di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Di Indonesia. Memang jelas kalau dari segi lokasi jelas mungkin dalam orang mungkin menganggapnya kurang prestisius, cuma dalam negeri. Tapi yang harus saya alhamdulillah syukuri adalah walaupun itu programnya dalam negeri, tapi itu istilahnya di bawah US Embassy dan itu sangat linear dengan jurusan saya gitu. Nah, dan itu tentang itu pelatihan intensif untuk mengajar bahasa Inggris secara EPIC. EPIC itu sendiri kan ada singkatannya ya, Empowered
prepared, inspired, connected. Oh, saya pikir Epic yang main game itu. Bukan. 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 Itu kayaknya waktu itu belum zamannya. Belum Itu zamannya. 2015. Iya, jadi dari situlah saya kalau misalnya yang di Beijing tadi itu bisa sampai berbulan-bulan saya di sana, tapi itu KKN, nggak spesifik ke pendidikan. Oke. Sedangkan di sini itu pelatihan khusus untuk menjadi guru bahasa Inggris yang dalam tanda kutip di luar normal lah. Gitu. oke. Jadi gimana caranya bikin kelas yang menyenangkan, bikin murid itu terinspirasi. Karena memang dari setiap huruf itu Epic itu memang ada maknanya sendiri. Contohnya ya connected itu saya terkoneksi dengan guru-guru bahasa Inggris muda lain yang pre-service kemarin yang dari seluruh Indonesia dan Timor Leste. Oh, jadi itu program itu masih berjalan nggak kayak gini-gini? Ini kan mahasiswa nih, ini mahasiswa kita di jurusan pendidikan bahasa dan seni ya. Makanya nih di subscribe. Jadi kalau ada berita itu Iya. cepat kan. Iya, Nah benar. itu. Nah itu masih jalan ya program-program begini nih. Kalau kemarin sih setahu saya sih tahun kemarin tuh kayaknya sempat stop karena pandemi ya. Pandemi. Iya, tapi nggak tahu nih nanti setelah pandemi nanti bakal ada lagi apa enggak. Cuma kemarin kan alhamdulillahnya dari kemarin itu sebenarnya kan kayak program prototipe ya dari sana. Iya. Dan ternyata alhamdulillah itu berjalan sampai 5 angkatan setelahnya. 5 angkatan. Iya. Oh, berarti settle ini kalau begitu kan sampai Harusnya tetap berlanjut karena dilihat dari trennya itu positif dan setiap tahun itu kuota peserta yang diterima itu selalu naik. berapa lama kemarin? Kemarin itu programnya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Kemarin di Cimbolet, Bandung. Bandung. Iya. Setelah selesai itu perkuliahan kayak apa? Nggak terhambat kah? Kemarin itu kan 2015 Pak ya. Itu sudah semester akhir sih. Jadi Oh, lagi ngurus oke. skripsi. Jadi alhamdulillah nggak Oke. terganggu. Oh, jadi habis itu lulus dan Ya. kemudian setelah lulus mulai ngajar. Ya kalau ngajar sih saya sudah dari bahkan sebelum masuk kuliah udah ngajar sih Pak. Oh iya, karena tadi hobinya ngajar dari Iya, awal. iya. Ya. Tapi kemarin tuh ya setelah lulus tetap ngajar, tapi dari program itu istilahnya itu jadi pintu untuk alhamdulillah keterima di program-program yang lain. Walaupun bukan mahasiswa. Walaupun bukan mahasiswa, Pak. Saya juga kaget sebenarnya kan kemarin. Kita kan taunya begitu aja ya, mahasiswa ini program untuk mahasiswa. Ya, program untuk mahasiswa. Kepemimpinan, ya benar, kan, dan gitu. lain-lain itu yang Benar. saya tahu. Dan tapi setelah lulus, karena tadi ikut program yang tadi mungkin ini di Indonesia aja nih, tapi kemudian ada program lain yang bisa diikuti ya. Iya, Sampai- benar. Jadi kemarin itu dari program yang tahun 2015 waktu yang tadi saya ceritakan Camp Epic itu di setahun setelahnya itu saya dan beberapa teman saya yang satu alumni program itu alhamdulillah keterima untuk program menghadiri TESOL Conference ke-50. Oh, TESOL Conference. Ya, itu untuk konferensi guru bahasa Inggris internasional itu kemarin di Baltimore, Maryland. Oke, Baltimore. Iya. Dibiayain enggak? Alhamdulillah dibiayai semua Pak. Kalau itu mungkin kalau partially funded kayak harus bayar pesawatnya nggak kuat saya Pak. Kuat ya. Tapi akhirnya sampai Maryland ya. Sampai alhamdulillah Maryland dan juga seminggu di Maryland seminggu kemudian itu ada program lain namanya International Visitors Leadership Exchange. Itu masih masih kaitannya? lanjut, masih Oke. berkaitan Pak. Oke. Dan itu tuh dari Maryland kita pergi ke Washington DC. Oke. Dari Washington DC itu istilahnya kita juga mengenal belajar tentang Washington DC. Habis itu kita terbang dari East Coast itu ke West Coast ke daerah Sacramento di California. Oke. Itu berapa lama itu kemarin ke Amerika jadinya? Yang itu 2 minggu Pak. 2 minggu. Ya. Oh, berarti ini ya program-program singkat dan ini tidak akan mengganggu ya sebenarnya ya, Itu malah. alhamdulillah nggak mengganggu sama sekali Pak. Itu waktu itu kan saya lagi nunggu wisuda aja sebenarnya Pak. Oke. Artinya sudah lulus nunggu wisuda ada program itu ke Amerika Iya, gitu ya. istilahnya kan itu karena saya juga karena alhamdulillah dapat dari program yang satu, akhirnya saya dapat seleksi lagi untuk ikut program yang ke US tadi. Oh ya berarti Iya. dari satu pintu terbuka pintu-pintu Alhamdulillah. lain begitu ya. Mungkin kalau kemarin saya ngikutin ego saya buat mau maksakan diri Iya, yang ke iya. BJ mungkin belum tentu kayak gini kan. Oh, iya, Jadi iya. di alhamdulillah di Iya, situ. tuh. Nah ini artinya kita bisa ini ya untuk alumni atau mahasiswa juga terutama yang masih kuliah ini ada gambaran ya, ada gambaran bahwa ada program-program yang memang untuk mahasiswa, tapi kemudian juga ada yang bisa untuk alumni setelah Ada. itu ya. Saya pikir kemarin tuh programnya model BIPA. Model BIPA itu ada lagi Pak, itu yang paling baru.
Oh, gitu. Itu tahun 2021 sampai 2022 kemarin. Kamu berangkat juga? Berangkat juga, alhamdulillah. Jadi berapa kali dari program ini hitungannya satu yang di Bandung? Bandung. Habis itu 2016 itu saya ada dapat alhamdulillah program lagi yang ke US tadi, yang Maryland. Betul. 2017 itu saya keterima menjadi salah satu perwakilan Indonesia buat TED Talk English Language Teaching. TED Talk yang ada di ini internet TED Talk. Yang itu kemarin 2017. Terus 2018 itu saya jadi delegates untuk membuat camp manual. Jadi kayak di mana itu tuh kayak membuat panduan untuk alumni program Camp Epic tadi bisa bikin camp sendiri di kota masing-masing. Oke. 2018. Nah, habis itu kalau yang program yang tadi yang BIPA itu program namanya dari Aminef, program Foreign Language Teaching Assistant. Itu jadi namanya ngajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, kan BIPA. Itu di luar program yang sebelumnya atau memang masih nyangkut atau karena memang sudah? Sebenarnya itu masih di satu US Embassy tapi nggak terkait ke Rilo lagi. Oke. Tapi kan karena istilahnya salah satu persyaratannya adalah sudah pernah punya pengalaman ngajar dan dari program yang Camp Epic tadi itu kan itu kayak ngubah cara ngajar saya selamanya gitu. Nah dari situ saya lebih confident ngajar, terus saya juga jadi punya pengalaman ngajar yang banyak. Di situ saya bisa tuliskan di esai untuk meng-apply program itu dan alhamdulillah diterima. Dan itu fully funded. Fully funded. Alhamdulillah. Pulang bisa beli rumah. Ya enggak begitu Pak, sebenarnya alhamdulillah ya kalau alhamdulillah pulang dengan selamat ya masih ada uang lebih gitu. Ya biasanya sih begitu ada ada lebih-lebihnya. Sebenarnya kemarin kerja pengen sih, cuma kan di situ perjanjian visanya kan nggak boleh kerja. Oke, Pak enggak juga permanent resident. Iya, bukan permanent resident. Benar. Oke. Nanti mungkin supaya bisa berbagi bisa kasih link-linknya ya. Link bisa, untuk bisa. ininya ya. Bisa. Nah, nanti kita masukkan di ini aja di deskripsi video nanti ya. Itu akan kita berikan link kemana mungkin bisa apply untuk beasiswa dan lain-lainnya inilah. Anggaplah beasiswa dan tanda kutip ya. Nah, semoga ini mahasiswa kita yang lain akan segera menyusul. Oke, Pik. Kasih kata-kata yang memotivasi mereka ini untuk ini, boleh lihat nih kameranya. Ya buat kalian yang sekarang masih di jurusan FK Bahasa Inggris, mau angkatan berapapun kalian, kalau satu saran dari saya itu simpel aja. Ada peluang coba, ada peluang coba, gitu aja. Jadi masalah hasil itu tuh urusan nanti lah. Kalau misalnya sempat kayak ngelihat orang, kok dia lulus saya enggak, padahal saya punya ini tapi kok dia yang terima. Sebenarnya nggak perlu dipikirin masalah itu. Kalau memang nggak lulus, yaudah coba lagi di program lain. Kalau memang pengen coba program yang sama, coba lagi tahun depan. Program-program yang tadi saya kasih tahu seperti kayak Fulbright Foreign Language Teaching Assistant itu bahkan tidak ada maksimal usianya. Selama misalnya kalian sudah lulus, kalian sudah tetap bisa nyoba walaupun kalian tahun ini nggak lulus, tahun depan masih bisa lulus gitu. Nah, masih ada kemungkinan buat nyoba lagi. Terus untuk program-program yang seperti sebelum lulus itu sering-seringin aja pantengin program-program website seperti Aminef, itu untuk program Fulbright. Itu berguna banget, bahkan ada salah satu adik tingkat juga dia alhamdulillah keterima untuk kuliah 1 semester di Amerika, bahkan di posisi dia belum lulus. Nah, jadi istilahnya mau kalian semester berapapun, kalian tetap punya peluang untuk bisa berkembang sesuai dengan pace kalian lah istilahnya. Jadi nggak ada yang namanya, saya masih maba, kayaknya masih terlalu cepat deh. Coba cari dulu, silahkan dicari. Nah, saya akan coba share semua resources yang saya punya nanti di kolom deskripsi. Itu nanti akan saya berikan ke Pak Iwan nanti supaya nanti bisa berguna, bisa kalian searching yang mana yang sesuai dengan eligibility atau qualification dari kalian. Oke, mantap nggak ya? Semangat, semoga sukses. Don't be like me. Be better. Be better ya, don't be like me. Itu don't be like him, be better. And also don't be like me, be better. Itu kan karena kita dosen gitu ya. Punya mahasiswa harus lebih keren lagi kan. Nah, itu juga kita terangkat. Gitu. Biasanya kan patokannya kita kalau misalnya ngelihat murid itu kalau misalnya bahkan sudah melebihi dari kita tuh itu kita malah senang kan. Senang sekali. Makanya di program studi pendidikan bahasa Inggris ya, terutama karena saya banyak mengajar di sana. Itu alumni seperti Taufik ini banyak.
ada yang mengikuti program, ada kerja di kedutaan, ada yang bekerja sebagai MC cetar di Samarinda wah, kan. Itu banyak. bukan hanya satu Iya. begitu. Belum lagi yang penyiar, belum lagi yang buka usaha, wirausaha, ada pengusaha galon dan macam-macam gitu. Duta juga banyak, Iya. duta bahasa, Duta duta bahasa budaya juga. banyak. Ya. Hanya saja memang kita nggak mungkin mengundang semua. Nah, paling nggak ini inspirasi ya. Iya. Bagi yang belum diundang atau yang tidak terundang, mohon maaf, bukan berarti Taufik itu yang terbaik, bukan. Ini yang terjangkau. Iya. Terjangkau dan ceritanya ini masih bisa menjadi motivasi buat mahasiswa. Mudah-mudahan selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa ya. Ini bisa Pak, maksudnya itu kalau yang program yang BIPA tadi, kalau misalnya dia tuh salah satu persyaratannya pernah mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, mantap. Well, oke. Saya rasa itu cukup ya, menarik sekali. Deskripsinya ditunggu. Terus pantangi di podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.